Siapa aja tuh bang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya, untuk hari ini kita sekitar eh, nggak sampai 1 jam kayaknya sih. Kita hari ini lebih pengenalan tentang game development aja. Jadi, untuk sambil nunggu yang lain juga, kalau masih ada yang belum masuk, kayaknya kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya, sampai jam lewat 10 menit atau 10 menit baru kita mulai ke materi. Ini target pesertanya ini angkatan 20 aja ya? Atau 20 angkatan 2020 atau 2019 juga? Oh ya, mungkin karena jadwalnya sama kan, jadi peminat di gamenya juga belum banyak gitu. Kita sambil nunggu aja dulu. Yang lainnya ada beberapa nggak aktif bang. Baru saya hubungin tadi. Oh, nggak aktif apanya? Belum belum tahu atau belum aja? Kurang tahu juga bang. Nggak apa, bisa sambil nunggu aja dulu. Oke bang. Ini panitianya berapa orang di grup ini?
Ini yang Muhammad Asabila ini biar bisa pakai itu pakai apa itu? Pakai filter atau apa itu? Pakai OBS bang, sama pair live. Oh gitu. Jadi dia Iya. udah apa namanya? Udah face recognition ya? Apa Apa? belum? Oh, Belum udah bang. face recognition. Oh belum. Belum. Baru avatarnya aja. Iya. Sama aku baru tahu nih apa di channel YouTube tuh ada Kodemiko tuh. Dia streamingnya udah pakai avatar beneran ya. Udah Kemarin kayak juga film ya kenapa? Kemarin tuh juga masih nyari-nyari juga bang, tapi baru dapat yang kayak gini aja. Ya udah, pakai yang ini aja coba-coba. Hmm, ya. Teknologinya udah jauh kan ya. Udah kayak di film-film gitu. Mungkin kameranya yang belum dicoba nih untuk face recognition-nya. Di sini udah ada yang pengalaman buat game belum? Untuk game-game coba-coba atau apa gitu. Atau udah ada tugasnya. Oke, waktu udah di pukul 1.10, kayaknya kita mulai aja. Jadi kita santai aja, diskusi-diskusi biasa. Kalau mau saya eh, menerangkan atau apa bahasa menerangkan ya. Kalau kalian mau bertanya langsung dipotong aja nggak apa-apa. Biar lebih interaktif gitu, hanya sampai jangan sampai hanya aku yang eh, menerangkan gitu kan. Kalian bisa langsung memberikan komentar atau bertanya gitu. Jadi perkenalan kemarin udah ya, nama saya Adelianto. Saya belum bisa mengenal kalian satu-satu nih. Jadi bertahap aja sambil melakukan IT kelas ini. Jadi dari diulang lagi pengalaman game development-nya sebenarnya belum banyak sih ya. Saya hanya sebagai hobi dan juga kebetulan saya di bidang game. Project saya itu tentang membuat
Kira-kira udah belum ya? Halo, tes tes, terputus yang ini. Suara mata-mata ya, Bang. Iya iya, koneksi internetnya kayak ini. Nanti kalau suara terputus di chat aja di maksudnya di meeting chat ini. Jadi biar saya tahu. Untuk screen-nya udah muncul belum? Belum ya. Oh ya, baru deh. Belum bikin chat aja tadi. Udah ada sekarang. Halo, bisa didengar suara saya dan share screen saya? Oh, Bisa, WA saya. Aduh, bisa Bang. bisa ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf kalau koneksi saya patah-patah. Baru ngetes di kosan ini kayaknya nggak mendukung. Kita tes hari ini gimana? Koneksi saya dulu. Sambil jalan ya. Jadi untuk minggu pertama ini kita hanya belajar perkenalan dengan game development. Jadi game development ini adalah kalau bisa dibilang itu industri kreatif ya. Jadi kita ibaratkan sebagai artis atau di industri hiburan. Dia di industri hiburan ini pasti ada uh, pro dan kontranya. Kebetulan di tahun 2020 kemarin kan ada pandemi COVID-19, jadi banyak orang yang dirumahkan. Kalau dilihat dari segi kehidupan sosial dan maksudnya di kehidupan luar ruangan ya, itu banyak sekali terpengaruh. Tapi kayaknya kalau di digital, baik itu game atau penggunaan aplikasi, itu kayaknya sudah mulai naik. Orang sudah mulai melek teknologi seperti itu. Dan kalau saya lihat di blog-blog atau channel game developer itu mereka mengalami peningkatan baik penjualan maupun pemain seperti itu. Jadi peluang di game ini sebenarnya besar. Tapi sekali lagi itu tergantung bagaimana kita mau terjun ke dunia game itu sendiri. Jadi untuk bahasan pertama kita mau belajar
apa itu definisi game, game development itu bagaimana, dan apa game engine yang akan kita gunakan. Itu garis besar yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi game itu adalah hiburan ya, baik itu tradisional maupun video game modern. Game itu adalah hiburan yang tujuannya hanya untuk, bukan hanya untuk sih, tujuan utamanya itu adalah menghibur pemainnya. Dan fokus kita ini yaitu hanya di video game ya, karena kita di uh, sekali lagi game tradisional itu termasuk game, jadi kita hanya fokusnya di video game. Kita menggunakan multimedia, bisa menggunakan mobile, PC, konsol seperti itu. Untuk tipe atau genre game itu banyak. Kalian bisa lihat di link yang di PPT. By the way, ini koneksi saya bagus kan? Saya nggak ngomong sendiri kan? Halo? Oke, bagus itu. Takutnya nanti saya ada cakap-cakap banyak, ternyata koneksi saya atau ya koneksi saya tidak sampai ke grup kalian. Jadi bisa dilihat di list type of game. Secara teknologi game itu ada bentuk arcade, komputer, konsol. Arcade ini yang pakai alat-alat. Nah, kalau di game game arena ya, katanya game area kan ada, bisa pakai alat-alat seperti pistol, megang pistol, pakai setir, mobil, seperti itu namanya game arcade. Kemudian game komputer, game yang di PC ya, khususnya game PC, game-game yang diinstal di PC. Kemudian ada game konsol, game yang kalau mainnya harus pakai konsol seperti PS5, PS4, Xbox, eh, lagi Nintendo, seperti itu game konsol. Kemudian handheld konsol, ya konsol yang kecil maksudnya, Nintendo Switch seperti itu. Kemudian mobile game, game yang main di smartphone, di Android, iOS itu mobile game. Kemudian untuk genrenya banyak juga, ada action adventure, adventure, FPS, MOBA, platformer, real time, RPG, itu genre-genre yang pastinya udah diketahui sama kita semuanya. Kemudian, aduh, kelihatan. Nah, bagaimana game ini di program studi informatika? Informatika ini kan jurusan atau apa ya namanya? Studi kasusnya kan banyak nih. Nah, game adalah salah satunya. Kalau mau lebih dalam di game dan bisa sinkron dengan program studi informatika, baik itu untuk KP atau untuk skripsi atau untuk kedepannya, maksudnya itu yang berkaitan itu adalah bisa dengan kerja buatan AI, seperti yang skripsi saya yang sedang jalan, mengimplementasikan AI dalam permainan. Kemudian bisa juga di bidang di apa nih namanya, mata pelajaran ya, MK, mata kuliah pengajaran berbasis komputer serta AR dan VR. Sejauh ini kalau sejauh yang saya tahu, kalau untuk skripsi yang paling banyak di game itu adalah di ini, AI, penerapan AI, kemudian PBK, pengajaran berbasis komputer, AR,
AR ini banyak juga nih. Rata-rata tiap angkatan atau tiap tahun itu pasti ada AR-nya. Kalau VR ini jarang ya, karena memang VR ini membutuhkan peralatan yang tinggi ya, yang harus ada apa itu head head mounted display HMD untuk VR-nya itu. Dan itu peralatan mahal dan banyak dari mahasiswa yang nggak memiliki akses untuk itu. Kemudian kita bahas bagaimana industri game saat ini. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin di definisi game, di bagian definisi game ini ada yang mau ditanyakan gitu? Atau mau sharing-sharing dulu, nggak apa-apa? Kayak jadi. Gimana? Oh, ya kita diskusi awal sekitar 1-2 pertanyaan bisa ini untuk di definisi game ini. Kalian bisa nanya tentang, ya kalau memang pertanyaan memang karena memang masih basic, jadi nggak apa-apa sih kalau memang mau lanjut lagi. Lanjut lagi aja ya. Oke, untuk pembahasan kedua yaitu industri game saat ini. Bisa buka informasi lebih lengkapnya di link yang ada di PowerPoint, video game industri statistik. Nah, secara garis besar ringkasannya adalah yang di BPS ini, bahwa game ini ternyata industri game ini memiliki tingkat revenue ya yang tinggi. Jadi kalau berdasarkan data seluruh dunia itu ada sekitar 160 miliar USD atau sekitar 2.300 triliun rupiah. Itu worldwide ya, jadi seluruh dunia. Namun kalau dilihat lagi, ternyata game ini adalah industri hiburan yang paling menguntungkan dibandingkan industri hiburan seperti film dan musik. Kalau dari revenue-nya di game ini bisa 145 M USD, film hanya 42 M dan musik hanya 20 M. Itu worldwide ya, seluruh dunia. Tapi bisa dilihat bahwa bisa berlipat kali industri game ini dibandingkan industri musik lainnya. Hal ini pasti atau mungkin ya bisa dilihat dari bahwa game ini semua orang bisa buat game seperti itu. Dan semua orang bisa main game. Jadi, kalau film itu kan nggak semua orang bisa buat game, itu sudah ada tim produksinya sendiri-sendiri. Dan kalau mau memasarkan game, memasarkan film itu kan harus rilis di box office, di apa namanya, box office-nya, bioskop. Itu kan juga harus film-film yang udah ternama atau udah terdaftar gitu. Sementara kalau game, kita tinggal buat game, bisa upload di Play Store maupun Steam gitu. Jadi semua orang dari akses si pembuat itu nilai kelebihan dari game itu di situ. Dan juga game ini kan bisa dimainkan kapan saja dengan berbagai metode penguangan, monetization. Itu menjadikan game ini hiburan paling menguntungkan. Kemudian secara statistik juga pemainnya ini banyak, dan rata-rata atau hampir 48% pemainnya itu dari Asia Pasifik termasuk Indonesia. Jadi best player di Asia Pasifik ini tinggi termasuk Indonesia. Kemudian secara survei developer itu banyaknya bikin buat game PC. Hampir 56% itu membuat game PC.
Kalau mobile itu hanya 38% developer, jadi orang yang membuat itu perbandingannya segitu. Tapi pemainnya ternyata lebih banyak orang itu memainkan mobile, ya mungkin 48%. Sementara PC hanya 23 dan konsol 28. Jadi hampir setengahnya itu main di mobile. Dan developer banyaknya masih di PC. Jadi kalau mau terjun uh, bisa ke semuanya, cuman dari statistiknya mobile ini banyak pemain. Seperti itu. Kemudian dari revenue juga hampir 50% itu dari mobile. Karena kalau industri ini kan pasti berhubungan dengan pendapatan revenue. Bagaimana kita memasarkan game itu, bukan hanya sekedar kita membuatnya saja. Kemudian untuk genre yang paling banyak itu game action, shooter, baik itu FPS, ya, first person shooter atau third person shooter, dan RPG, role playing game. Nah, untuk game ini kan cara mendapatkan uang dari game atau game monetization itu ada beberapa cara. Pertama, game berbayar. Contohnya game yang di Steam, kemudian Steam itu banyak yang game berbayar. Kemudian ada juga yang gratis. Kemudian yang di Google Play Store itu kan ada juga yang kalau mau main harus bayar dulu atau harus beli dulu. Itu biasanya skema mereka mendapatkan membeli membeli game di awal agar pemain bisa bermain, dan biasanya di dalamnya itu udah nggak ada uh, monetization yang lain seperti itu. Jadi cukup di awal itu aja beli. Kemudian ada DLC, downloadable content. Itu bisa juga dari ekstensi atau penambahan dari game yang di atasnya yang berbayar ini. Jadi kalau mau nambah cerita, nambah level, itu bisa membeli DLC. Itu salah satu monetization yang lain. Kemudian game free to play. Nah, ini game yang bisa dimainkan, bisa di-download secara gratis, tapi dengan skema di dalam permainannya. Jadi kan tidak mungkin game itu gratis tanpa memberikan keuntungan kepada developernya. Nah, game-game free to play ini metode monetisasinya ada di iklan, khususnya di mobile. Hampir 75% mobile itu pasti ada iklannya. Nah, dari iklan itu si developer bisa mendapatkan uangnya, atau bisa juga memberikan opsi beli uh, bebas iklannya. Jadi biar iklannya hilang, beli sekian. Itu adalah termasuk skema atau metode monetisasi. Kemudian microtransaction atau in-app purchase. Nah, di sini jadi game yang gratis di download dan dimainkan tadi, di dalamnya itu kita bisa beli uh, item kecil-kecilan gitu. Contohnya di PUBG, di Mobile Legends, itu kan microtransaction yang di dalamnya itu bisa berupa beli skin, ya, beli skin hero atau beli skin senjata. Kemudian eh, langganan bulanan atau Royal Pass atau apa itu, Battle Pass atau apa itu kalau yang di PUBG itu. Nah, itu masuk microtransaction. Nah, ini skema-skema untuk menghasilkan uang lewat game. Semuanya ada uh, kelebihan dan kekurangan, atau dia aja sih. Itu tergantung bagaimana kita mau mengembangkannya lagi. Tapi sekali lagi dari statistik yang tadi, bahwa 80% berasal dari free to play. Jadi biarlah orang mendownloadnya dan memainkan secara gratis, tapi di dalamnya
bisa memberikan opsi untuk pembelian in-app purchase atau microtransaction itu lebih banyak dipakai gitu. Hampir 80% itu berasal dari game free to play. Dan game brand developernya jadi game yang satu ribuan dan bisa bertahun-tahun untuk developnya, bisa sampai 5 tahun itu wajar, malah rata-rata segitu lah game triple A. Nah, game indie ini game kecil-kecilan ya, studio kecil-kecilan gitu. Biasanya di bawah 30 orang itu yang develop. Tapi bukan berarti kualitasnya buruk gitu kan. Cuman skalanya aja yang diperkecil. Nah, dan ini yang banyak sekarang ini sebagai pemula itu kan, yang coba buat video sendiri itu di indie game ini kategorinya. Developnya bisa pendek atau panjang itu tergantung dari desain gamenya itu sendiri. Kemudian dalam game development ini ada role-role-nya. Seperti hanya di IT ini ada role-role-nya, bukan sekaligus satu orang membidangi semuanya ya. Mungkin ada yang bisa melakukan itu semuanya, cuman dalam skala produksi, roles ini yang memastikan game itu rilis. Yang pertama produser, publisher, dan developer. Jadi tugas produser ini dia ngawasi bagaimana caranya biar game itu bisa rilis dari awal pembuatan sampai perilisan. Publisher ini tujuannya yang mempromosikan, yang merilis game gitu. Tugasnya bagaimana caranya mengiklankan si game itu biar banyak yang main, biar banyak dikenal orang. Itu tugas dari publisher. Dan video game publisher bisa dilihat yang besar-besar itu seperti Tencent, EA gitu. Itu perusahaan besar yang di bidang publisher ya. Jadi mereka nggak buat game, tapi mereka hanya memasarkan gamenya. Nah, pembuatan gamenya dilempar ke si developer team ini. Developer team ini yang membuat game itu sendirinya, mulai dari role sebagai desainer, visual artist, programmer, sound, tester, dan network admin kalau memang ada multiplayernya. Desainer ini dia yang tugas merancang gameplay, bukan merancang desain 3D 2D, tapi yang merancang gameplay. Bagaimana game itu berjalan, bagaimana dimainkan gamenya itu. Dan visual artist. Visual artist ini bisa 2D atau 3D, tergantung gamenya. Dan programmer yang memprogram, baik itu di game itu kan ada fisik, ada mekanik game mekanik itu program yang menerjemahkan. Kemudian sound ini yang membuat audionya, baik itu musik ataupun voice acting ya, fungsi suara. Kemudian tester yang mencoba game itu sebelum dirilis, bagaimana menentukan gameplay sebelum dirilis biar bisa diperbaiki gitu. Dan network admin kalau memang game itu mensupport multiplayer online gitu. Untuk ukuran game triple A itu pasti ada lagi role-role yang khusus lagi gitu.
Tapi setidaknya kalau mau sebagai indie game developer, ini dilakukan satu tim itu semua. Role ini dilakukan satu tim itu semua. Baik itu indie game yang satu orang atau beberapa orang gitu kan. Mereka harus menguasai role-role dari dari development tim ini sendiri. Kemudian untuk pembelajaran game terlebih lanjut, kalian bisa kunjungi di web Learn Unity ini karena kita pakai game engine Unity ya. Jadi di Learn Unity ini official dari Unity sendiri untuk pembelajaran. Kita bisa lihat di websitenya di Learn Unity ya. Koneksinya lambat ini. Nah, ini officialnya. Oh, masih lambat lagi juga ini. Di di Learn Unity ini basisnya video ya. Jadi di sini enaknya udah udah ada pad-nya, ada apa namanya step-stepnya itu dari yang essentialnya. Mau belajar tentang desainnya, mau belajar tentang uh, art atau seni 2D maupun 3D, kemudian belajar scripting atau programmingnya, itu udah ada lengkap di Learn Unity. Ini koneksi saya buruk nih ternyata. Oke, untuk metode kedua yaitu bisa di web Udemy. Udemy ini bahasa Inggris sih sebenarnya, cuman uh, di sini salah satu platform yang ada game developmentnya. Saya sudah daftar 2 kelas di situ untuk game development. Triknya adalah berbayar, cuman ada momen-momen atau waktu ya, tipsnya ada momen atau waktu seperti awal tahun itu mereka memberikan diskon dan biasanya di sekitar harga kelasnya itu sekitar 150.000. Cari aja course tentang game yang banyak atau ratingnya bagus. Itu salah satu cara belajarnya sih. Atau bisa juga buat akun bersama kan, jadi akun itu bisa diakses satu angkatan atau gitu untuk belajar game development ini. Ini malah kan ada 150.000 untuk belajar kelasnya. Ini bisa diakses kapan aja itu. Itu untuk yang berbayar. Kemudian untuk tutorial lain yang gratis di YouTube itulah, tahu saya ya, yang pengalaman saya. Kemudian untuk web juga di agi.co.id ini web official dari Asosiasi Game Indonesia, atau Asosiasi Game Indonesia ibaratnya PSSI dari game gitu kan. Di sana dibagikan misalnya ada event-event nasional tentang game, kemudian
eh, kompetisi itu banyak di sana dan juga perkembangan game di Indonesia. Kemudian diikuti juga Discord dari Agi itu ya. Discord ini aktif sampai sekarang officialnya. Saya share aja ini di grup biar bisa kalian ikuti. Di sana banyak sekali developer developer Indonesia yang bisa sebagai bahan uh, sharing ataupun belajar juga dari master-master di bidang game Indonesia. Kemudian channel YouTube, ini channel YouTube biasa saya yang sudah saya subscribe dan belajar tentang game ini, yaitu Breakis. Breakis ini dia mengajarkan scripting ya, scripting atau pemrograman di game, terutama pakai Unity. Kemudian GDC, Game Developer Conference, ini dia isinya atau kontennya itu tentang Game Developer Conference. Setiap tahunnya itu ada. Biasanya yang hadir itu adalah developer game terkenal seperti itu. Ya. Kemudian Unity officialnya tentunya ya, untuk update teknologi Unity yang terbaru apa aja gitu. Atau bisa juga tutorial tentang Unity di Unity officialnya. Itu untuk link belajar lebih lanjut ya. Jadi nggak hanya sebatas di IT class gitu kan, atau dari kampus, lebih banyak belajar dari secara mandiri ya, online. Di link ini bisa sebagai referensi belajar dia. Kemudian kita masuk ke game engine. Game engine yang akan kita gunakan yaitu Unity. Tapi berikut adalah game engine yang populer yang banyak dipakai, yaitu Unreal Engine. Unreal Engine ini dia untuk 3D. Kalau 2D-nya itu sangat minim ya, support untuk game 2D, tapi lebih support ke 3D. Biasanya Unreal Engine ini dipakai oleh game-game besar, kayak PUBG, Assassin's Creed, itu pakai Unreal. Dia level pembelajaran penggunaannya bisa dari level beginner, pemula sampai ke expert, itu bisa di Unreal Engine. Untuk bahasa pemrogramannya C++ yang dipakai. Untuk game engine yang kedua yaitu Unity Engine, ini yang akan kita pakai. Di Unity Engine ini banyak dipakai atau paling support untuk mobile. Jadi hampir 50% game di Play Store itu pakai Unity. Itu kenapa Unity itu banyak dipakai khususnya di mobile. Dia bisa untuk 2D maupun 3D. Ya, jadi sekaligus dia sama-sama bagusnya itu. Kalau di Unreal kan paling support 3D-nya. Kalau di sini bisa 2D maupun 3D. Bahasa pemrograman yang dipakai itu C#. Bacanya C#. Jarang saya lihat di forum-forum itu C Crash. Ya. Kalau kita kan manggilnya kadang C Crash, tapi officialnya manggil C#. Kemudian tingkat atau level penggunaannya bisa dari beginner maupun sampai ke expert. Kemudian yang ketiga yaitu Godot Game Engine. Ini open source ya, jadi kalian bisa mengubah shortcode dari aplikasi game engine itu sendiri secara gratis atau bebas seperti itu. Dia bisa support 2D ataupun 3D juga, dan bahasa yang digunakan di Script itu sama dengan Python. Dia
uh, variasi dari Python gitu. Kemudian untuk levelnya beginner sampai medium. Jadi kalau untuk expert, kalau saya baca-baca itu kurang disarankan dengan Godot. Jadi jarang sekali game triple A itu yang pakai Godot. Kemudian untuk yang game keempat yaitu CryEngine. CryEngine ini hampir sama dengan Unreal sih. Dia bagus untuk 3D, untuk 2D kayak kurang support. Kemudian bahasa yang digunakan C++ ataupun C#, ya, bisa dua-duanya itu. Tapi ini pembelajarannya susah gitu. Jadi khusus yang udah medium atau expert penggunanya itu. Untuk pemula nggak disarankan gitu. Jadi levelnya itu dari untuk medium sampai expert gitu. Nah, dari game-game engine ini secara garis besar karena bisa dipakai untuk beginner dari mulai level beginner ya, kita di level beginner ini kita pakai Unity Engine karena supportnya yang banyak, bisa 2D dan 3D, dan mobile supportnya juga tinggi karena sekali lagi game yang paling banyak dimainkan itu di mobile. Oke, sekarang kita lanjut ke Unity itu sendiri. Unity ini game engine ya, bukan 3D Maker. Jadi Unity itu bisa untuk 2D dan 3D, bisa untuk VR ataupun AR, bukan sebagai aplikasi untuk membuat uh, objek 3D. Kalau objek 3D kan bisa pakai Maya, 3D Max, Blender itu untuk 3D Maker. Kalau Unity ini game engine dia. Dia bisa berjalan di Windows, macOS, Linux ya. Kemudian kalau nggak salah ini harus yang 64 bit Unity ini. Dia bisa dibuild sampai ke banyak platform. Contohnya bisa dibuild ke iOS, bisa dibuild ke Android, bisa build ke PC, Windows maksudnya, Windows, Mac, Apple, Linux, kemudian Nintendo Switch, PS, Xbox, VR, GFVR, Daydream, PlayStation, banyak dia banyak support ke banyak platform gitu. Dan tadi dari 2D, 3D, AFVR, bisa juga untuk animasi, membuat film, kemudian otomotif, membuat desain-desain apa namanya, perancangan gitu. Dia lebih ke perancangan sih, bukan desain 3D-nya sih. Architecture engineering itu juga itu ini dari bahasa Unity sendirinya. Tapi saya belum pernah coba sih kalau yang animation. Kalau animation udah ada. Maksudnya yang otomotif, arsitektur, manufaktur, transfer ini saya juga belum bagaimana implementasinya di Unity. Tapi Unity mensupport ini. Kemudian untuk game yang udah dibuat dengan Unity, kalian bisa buka di link yang ada di PowerPoint. Kita coba lihat. Karena kan kalau main penasaran kan game engine yang dipakainya apa gitu. Nah, untuk yang game terbaru tahun 2020 ini ada, makan banyak yang nggak tahu ya, Fall Guys yang sempat viral kemarin, pakai Unity juga, Genshin Impact,
dia pakai Unity juga. Herman VR, LOL, Valorant pakai Unity juga. Legend Unitera, Ori, terus Phasmophobia, game horror itu juga pakai Unity juga. Valheim, ya bisa dibaca-baca lagi yang game apa aja yang udah dibuat dengan Unity. Kita lanjut ke install. Jadi udah diinstal belum? Kalian udah ada yang install Unity belum? Udah ada yang nyoba install Unity sendiri di rumah? Belum bang. Oke, udah ya. Jadi untuk untuk install Unity itu ada dua cara. Yang pertama kalian bisa mendownload Unity Hub dulu. Jadi Unity Hub ini ibaratnya cuman uh, pembuka aja ya. Ini belum termasuk Unity-nya. Ini hanya di Unity Hub ini kalian bisa melihat project-projectnya ataupun bisa melihat versi Unity yang kalian pakai apa aja. Contohnya saya buka yang punya saya, Unity Hub. Bisa juga dengan mendownload offline installernya. Offline installernya ini maksudnya satu ini, maksudnya satu versi 2019.4. Nah, kalian bisa download satu itu. Kalau yang di Unity Hub ini nanti kalian harus downloadnya secara online ya. Kalau offline ini maksudnya download sekaligus gitu nah. Tinggal diinstal kayak gini gitu. Unity Hub. Nah, ini Unity Hub di laptop saya. Maaf ya, ini juga laptop saya ini masih laptop kentang. RAM-nya baru 4 GB, jadi inilah lambat loadingnya. Nah, di sini kalian di Unity Hub ini bisa melihat project-project yang udah ada di laptop kita. Kemudian bisa juga install langsung di sini. Jadi kalau mau install di menu install ini. Kalau yang saya sekarang ini 2019.4, kita bisa juga tambah lagi. Loket ini untuk melihat yang udah pernah kita install yang lain, foldernya. Nah, ini ya, ditekan tombol add atau tambah tadi, kita bisa milih versinya. Jadi unit itu banyak versi. Biasanya satu tahun itu ada 4. Jadi misalkan 2020 itu ada 2020.1, 2020.2, 2020.3, 2020.4. Untuk sekarang yang versi stable, yang paling stable itu di 2020.2 ya. Kalau saya masih di 2019.4. Kelebihannya di versi yang terbaru itu pasti dia memperbaiki bug dan juga ada fitur-fitur baru gitu. Cara interface kayaknya sama ya. Perbedaannya di tadi fitur-fitur barunya. Kalau nggak salah, kalau download 2019 ini ukurannya 1,6 giga. Kalau yang 2020 itu udah 2,6 giga gitu. Udah naik 1 giga. Tapi nggak apa-apa kalian install yang versi mana aja. Yang bagusnya yang terbaru ya.
Cara interface nanti sama, yang bedakan itu fitur-fitur di dalamnya yang sebenarnya kita belum belum bakal memakai gitu. Untuk editornya pakai Visual Code Studio karena uh, Visual Code ini kan Visual Studio ini kan basisnya C# atau bisa juga maksudnya official dari Windows. Windows kan pakai C#, jadi kita pakai Visual Studio D. Bisa juga pakai Supply, Notepad, itu kan bisa. Cuman di Visual Studio Code nanti bisa ada kode completion atau pelengkapan kode gitu. Karena basisnya tadi C# ya. Nah, untuk tampilan Unity kalau yang sudah buka, kalau saya ini kayaknya kalau dibuka ini dia. Ini ya di tampilannya basicnya ada toolbar, hierarchy, scene, game, control, project, ini yang biasanya ada. Nanti saya akan jelaskan di in game atau bukan in game apa di game engine Unity-nya lagi. Saya buka dulu game engine-nya. Sebentar saya tutup dulu yang PowerPoint-nya biar nggak berat. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan? Kita mulai sesi diskusi aja. Sambil nunggu Unity saya terbuka. Ada yang mau nanyakan atau bisa sharing? Nah, ya, gimana? Ya, atau sering-sering kenapa tertarik di video development game development ini? Oh iya, saya belum manage lisensi. Jadi lisensi gratis ini harus diupdate tiap minggu nggak salah. Activate license. Jadi Unity kan ada profesional, ada yang pro. Kalau profesional ini kita tinggal download gitu, tinggal daftar email sebenarnya. Jadi dengan download email tadi kita bisa mendapatkan unit personal secara gratis. Nah kan personal activation sampai tanggal ya jadi update-nya per minggu, 2 minggu. Sekarang tanggal 7 ya. Ini expire-nya tanggal 22. Jadi tinggal kalau dia minta update lisensi tinggal pencet lagi activate new license dan nanti disuruh login. Ini saya ada login. Nanti yang akan diupdate 2 minggu setelahnya, tetap gratis. Kalau mau berbayar itu ada paket-paketnya juga, tapi selama kalian belum menghasilkan game kalian belum menghasilkan $10.000
$10.000 kalian tetap bisa pakai Unity ini secara personal, secara gratis seperti itu. Lalu kita pilih reject-nya. Ada yang mau berbagi laptopnya yang dipakai apa gitu. Kalau saya ini masih laptop lama, masih i3 generasi ketiga dan RAM-nya 4 GB. Oh, Itu sangat maksa sih sebenarnya. Oh, benernya. Keren. kalau mau pakai share screen saya aja, Om. Oh bisa, nggak apa-apa. Udah ada Unity-nya ya. Udah ada, Om. Oke, Agus. Coba di share screen. Ini dimatikan dulu yang saya. Oke, udah saya matikan. Ya, itu di manage lisensi dulu, aktifkan lisensi. Jadi syaratnya kalau mau pakai lisensi harus online tadi. Udah tinggal, oh udah itu, udah tinggal di kembali ke preference di tengah ya. Nah itu bisa dibuka projectnya atau buat project baru. Nah itu ya, itu tampilan dari Unity. Jadi di kolom di bagian atas itu toolbar biasa, ada menu-menu yang bisa kalian akses. Contohnya di file itu untuk menyimpan ya. Nanti yang kalau kita sudah selesai membuat game itu bisa di build setting itu nanti, tapi nanti aja. Nah, sekarang
ini kan udah dibuka scene-nya ya. Jadi kalau mau buat scene baru itu bisa di file di scene. Itu tadi untuk toolbar-nya. Nanti bisa dipelajari lagi, dibuka-buka lagi toolbar-nya fungsinya untuk apa aja. Tapi secara garis besar, baris atas ini toolbar-nya. Kemudian di bawah toolbar di sebelah kiri itu ada hierarki. Hierarki itu adalah yang dalam satu. Jadi kan kita buat scene level 1 ya. Jadi di sini bisa ada game object untuk dinding, untuk lantainya, ya, untuk lightning atau apa lagi lampu ya, cahayanya itu semuanya dalam satu scene. Jadi satu scene ini satu load game, kali load. Beratnya kalau kalian main game contohnya uh, Mobile Legends ya, di home atau di lobby kalian itu satu scene, itu namanya scene lobby. Nanti di kalian masuk matchmaking, ya itu masuk ke scene matchmaking buat scene lagi. Dan kalian masuk ke dalam game, satu game itu dalam game aktual game aslinya kalian udah mulai nambah power itu satu scene. Jadi satu scene itu bisa banyak objeknya nih. Dari mulai map, dari game object tower, bisa minionnya itu satu scene semua. Nah, di hierarki lah kita memilih atau mengorganisasi. Kemudian di sebelah tengah ya, ini ada tab scene. Tab scene ini kita mengedit secara visual baik 3D maupun 2D. Contohnya ini kan ada yang di share screen ini ada dinding sama lantai. Nah, di sanalah kita bisa menggeser atau memperbesar, melihat secara struktur tampilnya seperti apa, mau ditaruh di mana game-game objek-objek ini. Nah, di sini kita bisa tadi merubah letak, memperbesar seperti itu. Nah, nanti kalau pas sudah di play, nanti di tengah atas itu ada play, pause, ya kan? Nanti ya masuk ke scene game. Nah, di scene game itu ibaratnya nanti pas dimainkan seperti apa, aktual gameplaynya seperti apa. Di scene game itu nanti terlihat. Kalau di scene-nya tadi kan untuk mengedit, nah di gamenya itu untuk melihat permainan aslinya seperti apa nanti. Di sebelah kanan, paling kanan ada tab inspektor ya. Ini yang di tengah ini, kanan tengah panjang ya ini. Ini inspektor. Inspektor ini properties dari game object yang kita pilih di hierarki. Contohnya ada di sini enemy turret ya. Di hierarki namanya objeknya enemy turret. Di sebelah kanan inspektornya properties yang ada di dalam game object itu. Secara garis besar semua game object itu ada yang namanya transform. Transform itu letak secara 3 dimensi. Ada X, Y, Z, ada rotation X, Y, Z, dan scale-nya. Nah, kalau diperbesar, scale-nya nambah. Gitu. Kalau digeser, nanti posisinya berubah. Gitu. Dan ada properti-properti lain yang bisa ditambahkan ataupun dikurangi. Contohnya kalau script, nah itu bisa ditambah. Nanti coba digeser ke bawah, paling bawah di inspektornya. Nanti ada add komponen. Di add komponen itu kita bisa menambahkan properties yang lain. Contohnya apa ya? Coba cari aja di situ. Fisik. Nah, itu ada fisik, ada math, itu nanti kita pelajari lain ya.
apa fungsi fisik dan sepertinya, dan yang lainnya. Jadi setiap game object itu bisa kita tambahkan komponen-komponen apa aja yang kita mau. Nanti akan muncul di inspektor itu tadi. Kemudian ada di bagian bawah itu di kanan kiri bawah. Nah, ini ada yang ini di folder aset. Jadi kalau kalian buka di file explorer, di satu project itu sebenarnya ada folder-folder lain yang nggak kelihatan, tapi yang kita edit itu harus di dalam folder aset. Di dalam folder aset itu kita bisa namakan folder dan game object yang lain seperti itu. Itu aja yang biasanya kita pakai, yang saat pengembangannya. Ada lain tab konsol itu untuk melihat error-errornya itu di konsol. Coba di ini di kiri bawah di project, di tulisan project ini ada yang di sebelahnya kan ada konsol ya. Nah, di sini kalau misalkan game kita ada error, nanti errornya akan muncul di sini gitu. Di sini kita proses melihat error-errornya dan debug ya, debugnya di sini nanti semua informasi muncul di sini. Kalau ada error, ada uh, lagi loading, itu nanti muncul di sini. Untuk pengenalannya cukup itu aja sih untuk sementara. Minggu depan baru kita mulai uh, lebih dalam tentang Unity di dalam Unity-nya. Kita langsung masuk ke sesi diskusi aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau sharing-sharing nggak apa-apa. Iya, dari materinya sudah. Nah, ya silakan bertanya. Apa itu? Oh, di chat ya. Untuk minggu depan, oh ya, yang di download Unity sama Visual Code-nya ya. Di Visual Code bisa dicari langsung aja di YouTube. Yang penting itu ada Unity dan Visual Code itu. Tapi kalau memang kalian udah ada editor seperti Sublime, Notepad itu juga nggak bisa aja sih dipakai itu. Nah itu ada suruh ngisi form, silakan diisi juga. Biar bisa kita evaluasi lagi minggu depannya, evaluasi minggu ini dan bisa diperbaiki minggu depan. Dari tadi ini coba buka project saya tapi nggak mau buat Unity. Proxy ternyata. Apa ini? Pas lagi mau dibutuhkan dia nggak mau. Ah, karena aku pindah.
Ada yang mau buat game nggak nih? Mau buat game apa nih? Bisa cerita mau buat game apa? Atau meskipun belum ada ini tapi ada ide-idenya aja kan. Kalau saya mau buat game kayak gini bang, cerita aja. Kenapa? Belum bang, belum baca bang. Ya kenapa tadi? Gimana? Nggak paham ya. Oh, ini dah. Oh ya tadi dia udah nyoba tadi udah ada scene-nya tadi. Bagus tuh. Jadi memang kalau mau game ini harus inisiatif dan kreativitas masing-masing. Di sini kah? Oh iya. Meskipun saya sebagai pemateri kan, tapi kalau kalian mau berbagi dengan pengalamannya itu nggak apa-apa, kita terbuka aja gitu. Karena sekali lagi game ini kan uh, dia lebih ke kreativitas masing-masing. Bisa jadi kreativitas saya kan masih terlalu pengalamannya juga masih terlalu dikit. Kalau ada teman-teman yang baru lagi silakan. Iya, saya sebenarnya mau sharing share game yang udah pernah saya buat sih, cuman kenapa error ini. Atau ini dibuatkan grup aja ke BA atau apa ya. Jadi diskusinya bisa di situ kalau misalkan. Mm-mm. Jadi kalau waktu-waktu ada mau ditanyakan atau ada ide kan bisa berbagi di situ. Mm-mm. Oh ya, membuat game berapa lama? Jadi sekali lagi itu tergantung dari gamenya dan
tim yang membuatnya ya. Jadi ada game yang bisa 1 minggu selesai ada. Cuman kalau dari segi kualitas dan kayak yang tadi game triple A, triple A, yang game-game besar itu mereka nggak dibuat dalam 1 tahun ya. Dia bisa bertahun-tahun. Contohnya aja Cyberpunk. Cyberpunk itu kan dimulai dari 2013 itu udah mulai. Cuma sampai 2020 udah telat beberapa tahun eh, baru rilis dan juga dari respon gamernya kan katanya belum 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 siap rilis katanya. Jadi memang tergantung dari game itu sendiri. Kalau mau game yang bagus itu biasanya lama. Tapi kalau mau game-game casual seperti game-game yang di Android itu kan banyak yang game casual kayak apa ya? Kayak food yang apa ya? Contohnya yang game casual ini saya coba dulu yang kira-kira pengembangannya itu sebentar gitu. Biasanya kalau game-game casual yang diterbitkan Voodoo ya developer Voodoo itu mereka game casualnya cepat pengembangannya. Bisa sampai 1 minggu itu udah jadi udah bisa dimainkan lah ibaratnya. Cuman kan masih juga perlu optimasi yang lain biar menghilangkan bug-bug itu tadi. Sekali lagi pembuatannya itu bervariasi. Ada yang cepat, ada yang lama. Tergantung dari game dan timnya itu sendiri. Kalau saya ya, dari pengalaman saya sendiri, saya membuat game untuk skripsi saya itu 2 bulan. Atau kalau saya pernah ikut ini eh, coba-coba buat game itu sekitar 2 hari 3 hari udah jadi. Cuman yang namanya game 2 hari itu belum belum ini belum belum bisa disebut game. Cuman nah ya coba gimana tanggapannya? Kalau dari saya itu tadi sih tergantungnya eh, tim itu sendiri yang mau dibuat seperti apa, infrastrukturnya seperti apa. Oke, dari bagian sulit ya. Jadi di game development kan tadi ada bagian-bagiannya ya. Ada yang bagian eh, desain, baik itu 2D dan 3D, desain gameplaynya mau gimana, ada yang tukang programmer, ada yang audio. Jadi, kalau karena saya pengalaman banyak sebagai programmer ya, di bagian visual dan sound saya memang nggak bisa sama sekali. Saya bisa pakai aset orang lain di aset store itu, aset aset gratis juga. Jadi kalau saya pengalaman saya di programmer, eh,
bervariasi sih ya. Kalau pengalaman yang pernah paling sulit itu ini ngembangkan multiplayer. Jadi kan game-game saya itu ada multiplayernya, ya kan? Jadi eh, multiplayer online itu karena awalnya saya coba pakai LAN dan lokal gitu langsung pakai WiFi itu dan saya nggak bisa akhirnya saya pakai juga ini library khusus untuk buat multiplayer pakai nama library-nya itu Photon Multiplayer itu. Untuk bagian sulitnya yang lain saya ya kalau dari segi game development itu sendiri dari pengalaman-pengalaman developer yang lain ya. Jadi hampir sebagian besar waktu itu dipakai untuk game design atau artistic gamenya. Jadi banyak resource itu dihabiskan di situ, di bagian desainnya, mempercantik game itu. Biasanya itu. Khususnya di game triple A. Nah, mereka banyak menghabiskan uang tuh di situ. Di bagian visual maupun uh, sound gitu. Mungkin ada juga yang menerapkan mekanik-mekanik khusus gitu. Kalau saya juga belum paham, belum terlalu tinggi untuk uh, membuat mekanik khusus dari game itu sendiri. Contohnya Superhot itu kan dia uh, waktu dalam game itu sesuai dengan uh, pergerakan pemain. Nah, itu mungkin ada kesulitan tersendiri untuk membuat bisa menyinkronkan antara gerakan pemain dengan waktu dalam game. Yang paling sulit lagi ada sih menemukan errornya di mana. Kadang game udah ini dari dan misalkan lihat tutorialnya gini 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 ternyata gamenya crash. Oke, jadi ini ya untuk oh ya saya tambahan untuk yang Muhammad Asad bilang tadi cara mengatasi bug ringan atau error itu gimana? Jadi di setiap error itu kan pasti ada ini ya, ada di konsol itu muncul ya. Jadi kita mulai dari konsol itu ya, error yang ditunjukkan itu di bagian mana. Dari biasanya itu ada itu merahnya itu di misalkan di screen ini terjadi contohnya null pointer exception atau gitu. Kita baru lihat penyelesaiannya bisa di YouTube, di YouTube atau di Google. Kalau saya seringnya di Google sih. Kalau di YouTube ya agak lama soalnya harus nonton videonya dulu. Intinya kita lihat dari konsol itu tadi errornya di bagian mana. Kemudian untuk Muhammad Wafi Udin memasarkan game ya, memasarkan game. Ya, di sini saya paparkan dari penjelasan bukan sendiri maksudnya dari pengalaman developer lain. Nah, mereka di developer yang udah rilis game itu bisa
mereka bisa menggunakan jasa game publisher, ya kan? Jadi game publisher tadi kan dia tujuannya memang atau tugas utamanya kan memang mempublish atau memasarkan si game itu tadi. Si developer tim tinggal buat game aja, yang bagian memasarkan si publisher tadi. Skill yang dibutuhkan oleh publisher itu yang pasti yaitu pemasaran, marketing. Dia harus punya skill marketing, dia punya link banyak ke konten, bukan, maksudnya ke konten kreator. Bisa juga kalian bisa uh, mengiklankan game dengan cara menyuruh game streamer itu memainkan game kalian, itu ya. Kemudian bisa juga satu kalian ini uh, mempunyai link ke artikel di website yang udah di bidang game, biasanya misalkan IGN, ya kan, itu kalau punya link itu kan bisa gitu, dipasarkan di situ, berkolaborasi dengan mereka itu. Kemudian itu kan untuk skala besar ya. Untuk skala kecil yang tadi kita bisa streamer game, memasarkan game, dan kalau bisa memasarkan game itu dimulai dari pengembangan game. Jadi jangan dipasarkan pas game udah jadi, ya kan? Jadi dari mulai game itu belum jadi, itu sudah mulai dipasarkan atau dikenalkan dengan orang. Contohnya aja Cyberpunk. Cyberpunk dimulai dari tahun 2013 itu udah hype-nya, orang udah tahu bahwa ada game itu. Bagaimana caranya orang itu tahu judul gamenya itu dari awal. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ya, ringkasannya bisa menggunakan jasa game publisher atau bisa dengan kita mempublish kita sendiri yang mempublish dengan cara itu tadi, bisa menggunakan jasa game streamer, kemudian menghubungi pihak atau media yang bergerak di bidang game. Oke, jadi gimana kira-kira? Ada yang lain tanyakan? Kamu? Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu ya cukup sekian aja ya hari ini. Mungkin bisa ini dibuatkan grup biar diskusinya bisa kapan aja gitu. Ya, dari saya cukup sekian ya. Terima kasih sudah bergabung di IT Class Game Development. Kita sama-sama belajar kedepannya biar menumbuhkan, ya, namanya tadi kan game industri kreatif. Jadi sebenarnya dari kemauan
masing-masing untuk terjun ke bidang itu, dan dibutuhkan komunitas yang bagus pula biar tempat belajarnya banyak gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Kita evaluasi minggu depan, diperbaiki minggu depan gitu. Dari sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Saya Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, sama-sama.